Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskanul Zulkarnain dari kelas 2 D4 ITA 2019 dengan NRP 2111019121. Nah, jadi di sini saya akan mereview kuliah tamu yang disampaikan oleh Pak Maulidan, yaitu tentang Law of UX. Jadi di sini yaitu tentang kuliah tamu yang memperkenalkan lebih dalam UX itu seperti apa. Jadi kuliah tamu ini sebenarnya udah berhubungan sama mata kuliah IMK yang udah dijelaskan oleh uh, Bu Umi, Bu Nailus, Bu Desi, serta Pak Andik ya. Jadi ini sekedar lebih pendalaman lagi. Oke, kalau begitu saya mulai dulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan intinya saja. Jadi ini yang pertama paling ini Pak Maulidan menjelaskan tentang profesi yang paling diburu, yaitu salah satunya yaitu UX design ya. Jadi penting banget ilmu UX design itu karena sebuah ilmu yang sangat diburu. Jadi untuk era teknologi ini sungguh dibutuhkan untuk ilmu UX design. Nah, di sini ini juga ini pentingnya ilmu desain, ilmu UX design, karena ini seorang desainer UX itu apa di sini perbandingan antara insting dan sains ya. Jadi kalau misal orang awam itu kan memandangnya dengan melalui insting ya. Sedangkan untuk yang desainer UX itu memandang secara sains gitu. Jadi kalau misal orang awam melihat sebuah aplikasi atau web itu dari segi desainnya itu misal hanya sekedar insting warna jelek gitu. Tapi untuk seorang desainer UX itu harus secara desain gitu, harus memahami secara sains gitu. Nah, ini untuk ruang lingkup UX sendiri ya. Jadi UX itu ada di tengah-tengah karena kita bisa berkomunikasi dengan manusia melalui human, juga bisa berbisnis dan serta juga teknologi. Tentu UX sangat berhubungan dengan teknologi ya. Nah, ini MVP, minimum viable product. Jadi pada mata kuliah sebelumnya itu udah dijelaskan ya tentang MVP, yaitu pada mata kuliah sebelumnya yaitu tentang itu agile. Jadi dalam agile itu kan menerapkan juga MVP ya. Jadi untuk UX design itu juga menerapkan MVP. Jadi untuk fungsionalitinya itu sangat perlu ya. Jadi di sini apa kan hanya sebelah kiri ini hanya untuk mementingkan fungsionalnya saja. Jadi sehingga reliable, usable, dan jailable itu belum terlaksanakan, sehingga itu tidak relevan, tidak praktis gitu. Sehingga produknya masih belum digunakan. Sehingga untuk yang sebelah kanan itu semuanya bisa dicangkup gitu. Fungsional, reliable, usable, jailable, meskipun itu masih belum sempurna. Jadi diharapkan untuk desainer itu dalam mendevelopment sebuah produk itu menggunakan ini yang sebelah kanan. Nah, ini tahapannya untuk UX design. Jadi ada untuk yang paling bawahnya itu untuk yang operation itu ini lebih ke UX-nya. Jadi yang operation ini. Jadi dibagi 3 layer ya. Jadi untuk yang apa untuk yang UX design itu mengevolusikan pada level 3. Jadi sebenarnya user itu tidak mempedulikan apa untuk kualitas kode ya. Jadi apa yang revision transition ini. Nah, ini kesimpulannya, developer harus menguasai UX design karena target kualitas produk bukanlah hanya untuk fungsionalitasnya saja, namun yaitu tentang sebagaimana experience-nya, yaitu bagaimana untuk kita berinteraksi dengan usernya sendiri. Jadi usernya itu puas apa enggak gitu. Oke, ini udah mulai masuk ke materi nih, UI UX versus UX ya. Jadi pada kuliah tamu sebelumnya di IJAL itu mohon maaf, mungkin di video yang dibagikan oleh Bu Desi tentang kuliah tamu sebelumnya yaitu UX, saya sudah memahami perbedaan antara UX dan UX. Jadi kalau dilihat dari mols ini ya, kalau dari segi UI-nya nih, ini embolnya tertata rapi gitu. Itu indah dilihat, tertata rapi. Di sini ada Di sini ada bagian ini, bagian ini. Tetapi untuk dari segi UX-nya itu, jika kita membutuhkan fasilitas kamar mandi,
Jadi misal ini kan adalah 4 lantai nih, tapi kamar mandinya itu hanya di lantai satu. Itu kan sangat sangat tidak relevan bagi user atau bagi pengunjung gitu. Jadi kalau misal pengunjungnya ada di lantai 4, tetapi untuk mengakses kamar mandi itu harus ke lantai satu. Jadi kan itu tidak relevan gitu, sangat merepotkan bagi pengunjungnya. Jadi UX yang baik itu harusnya di setiap di setiap lantai itu ada kamar mandinya. Nah, ini untuk perbandingan UI dan UX-nya sendiri. Untuk UX-nya itu untuk menggunakan otak yang sebelah kiri, dan untuk UI-nya itu untuk menggunakan sebelah kanannya. Jadi UX itu bagaimana kita memikirkan program itu berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user, sedangkan UI-nya itu untuk tampilannya. Nah, ini kalau dari segi ini, UX-nya itu lebih ke bagian dalam ya, bagian yang tidak ditampilkan. Nih, sedangkan UI-nya itu bagian yang langsung umum, seperti layout yang langsung tampil di dalam itu, dalam untuk usernya sendiri. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. UI merupakan bagian dari UX. UI hanya berfokus pada estetika, sedangkan UX itu lebih berfokus experience secara umum. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada front end developer versus UX designer. Apa sih bedanya front end developer sama UX designer? Nah, jadi sini ya. Kalau front end itu semuanya di cover oleh front end developer, sedangkan UI designer fokus itu satu coding satu desain. Ini untuk itu ya. Segi dari segi ininya, job desk-nya. Kalau front end developer itu fokus ke scripting, programming, arsitektur bottom ini, dan juga browser developer code, clean code. Sedangkan UI atau UX designer itu user research, jadi lebih ke ini. Kalau front end kan kayak lebih ke tampilannya ya, kayak bagaimana ya, front end-nya gitulah. Sedangkan UI atau UX itu lebih ke ini, lebih bagaimana kita memikirkan user dan juga tampilan untuk usernya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk flow product UI atau UX designer. Jadi kalau kita tahapannya nih, tahapan untuk ini sketch ya, itu sketchnya masih analisa atau masih sketsa lah gitu. Nah, ini untuk drawingnya itu pakai wireframe gitu ya. Jadi ada konsepnya gitu. Terus ada mockup. Setelah mockupnya sudah sesuai seperti wireframe-nya, kita lanjut ke prototype-nya. Jadi itu tahapannya ya. Untuk layer-layer dalam UX elemen ya. Layer-layernya ini ada strategi, scope, struktur, skeleton, dan surface. Jadi ini apa? Di dalam UX itu ada 5 tahap ya, ada 5 tahap. Jadi ada strategi, ada scope, ada struktur, ada skeleton, ada surface. Jadi untuk strategi itu ada tahapannya seperti interview stakeholder dan analisis kompetitor gitu. Juga ini land canvas. Jadi ini sudah dibahas di mata kuliah IMK oleh Bu Desi dan kawan-kawan. Jadi beliau menjelaskan ya, untuk dari segi strategi itu ada user research, user persona, itu lebih kayak untuk tahap pertama gitu, bagaimana kita mencari ide gitu. Cari ide dan untuk mencari yang sesuai oleh user. Nah, untuk layer scope sendiri ini udah masuk ke fitur atau konten ya. Jadi bagaimana ada ide-idenya, kontennya seperti apa, fungsionalnya kayak apa, kontennya seperti apa gitu kan. Affinity diagram juga itu kan mengumpulkan itu beberapa ide-ide tentang konten yang ditaruh dalam sebuah papan gitu. Oke, untuk strukturnya sendiri ini adalah aspek flow produk ya, user flow, ada storyboard, dan serta information architecture ya. Ini untuk strukturnya. Untuk skeleton ya. Jadi yang skeleton itu lebih ke bagaimana kita memedulikan ke UX-nya, jadi ke usernya. Jadi di sini ada insertion cost, Miller's Law gitu.
Jadi ada Higgs law, Fitts law, gitu principle. Jadi bagaimana kita ini mendesain sesuai bagaimana usernya itu tidak tidak apa namanya, tidak kebingungan gitu. Jadi untuk membantu user ya. Untuk surface ini lebih ke estetikanya. Jadi ada colornya, bagaimana pemilihan colornya, color maksudnya color ya. Bagaimana pemilihan colornya, bagaimana kita memilih tampilannya, seperti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk hukum-hukum pada layer skeleton ya. Jadi untuk layer skeleton tadi kan ini ada Higgs law, ini Jacob's law, Torus law gitu. Oke, kita lanjut ke ini langsung ya. Lanjut ke ini tentang terms dalam keilmuan ya. Ini ada UX dan clean code gitu. Nah, ini untuk UX law-nya itu ada information load, ada usability heuristic, ada Gestalt principle, ada information display. Jadi ada juga waypoint. Jadi kalau kita belajar code smell itu dibantu oleh mountain color. Jadi seorang UX designer diatur oleh waypoint gitu. Jadi kayak untuk UX Lex ini emang udah ada dasarannya gitu. Oke, ini Occam Razor ya. Jadi ketika dihadapkan melalui dua produk yang sama, user cenderung memilih produk yang paling sederhana. Jadi Occam Razor itu bagaimana user itu memandang kesederhanaan gitu. Jadi user itu tidak memilih untuk ribet gitu. Nah, seperti ini di contohnya, di sini kan homepage-nya gini. Ada dua produk ya. Di sini kayak kelihatannya itu ribet gitu. Jadi user itu lebih memilih yang ini, lebih yang simple. Jadi itu masuk ke itu, ke simplicity gitu. Oke. Nah, ini udah masuk Higgs law ya. Higgs law ini masuk ke layer skeleton tadi. Jadi siklus itu ya adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akan meningkat sesuai dengan jumlah dan kompleksitas pilihan. Jadi Higgs law itu memberikan kita sebuah pilihan. Jika gini, jika semakin banyak button maka lebih lama user beradaptasi. Jadi di mana dalam sebuah tampilan itu kalau kita lebih membanyakkan sebuah aksi gitu, kayak sebuah button, itu mungkin akan user akan kebingungan sendiri karena kan apa namanya masih butuh beradaptasi sehingga user cenderung tidak relevan dengan itu. Nah ini contohnya ya di sini kan ini banyak buttonnya gitu ya. Ini jadi sehingga gini apa? User itu merasa kebingungan. Jadi lebih baik itu cuman satu button saja ya. Nah, itu kalau Higgs law sendiri itu ada rumusnya. RT sebenarnya A plus B log 2N gitu. Jadi RT itu adalah reaksi time-nya, reaksi time, reaksi waktunya gitu. Terus N itu number of stimuli dan A plus B itu A dan B itu konstanta gitu. Oke, kita lanjut ke Miller's Law. Jadi Miller's Law itu yaitu tentang ingatan manusia. Jadi manusia itu hanya mengingat 7 plus 2, 7 plus minus 2 dalam ingatannya. Jadi maksudnya di sini adalah manusia itu hanya dapat mengingat 8, maksud saya 7 plus minus 2 fitur atau item gitu dalam sebuah ini. Jadi kalau dilihat dari sini ya, ini kan ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, ada 16 ya, ada 16 button. Tapi yang diingat oleh manusia itu hanya sekurangnya atau kurang lebihnya 7 plus minus 2 gitu. Jadi untuk penerapan Miller law-nya sendiri, itu peletakan tampilan atau item-item ikonnya itu hanya 7 plus minus 2. Ini misal nih ada Gojek ya. Gojek itu hanya menerapkan berapa fitur nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 ya. Ini juga, ini kan beda ya, beda ini. Nah ini juga untuk yang, apa ini? Bukalapak ya, ini cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi terlalu banyak item itu tidak digunakan. Jadi kalau seperti ini kan banyak nih, terlalu banyak ininya apa buttonnya sehingga ini pusing gitu usernya. Nah jadi ini kalau ini di dalam game nih misalnya, ini kan fiturnya ini cuman berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ini cuma 7, sedangkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi di sini bagaimana kita menerapkan sebuah button atau fitur itu dalam satu baris atau dalam satu layout itu hanya 7 plus minus 2 gitu. Jadi itu adalah konsepnya Miller's Law. Jadi ini kalau kita pakai yang Virtua Hive ini itu kan cuma ada berapa? 5 button gitu. Jadi usahakan item-item atau itunya cuma 5 sampai 9 ya. Oke, ini Tesla Law ya. Tesla Law atau disebut dengan Law of Conversion of Complexity itu menyatakan bahwa terdapat sistem tertentu yang kompleksnya itu tidak bisa disimplifikasi. Jadi maksudnya ini adalah karena ada beberapa apps atau game yang usernya itu dikomplekskan. Jadi gimana apa kompleksnya itu memang itu sangat kompleks gitu sehingga kita tidak bisa sebagai user itu susah memahami, tapi itu emang sistemnya emang yang kompleksitas gitu sehingga tidak bisa disimpelkan gitu intinya. Nah, jadi seperti gini contohnya seperti ini ya, game manajemen gitu ya. Jadi kalau game manajemen itu tentu sangat kompleks gitu. Jadi nggak bisa disederhanakan. Jadi ada fitur ini, ada fitur ini. Jadi karena emang emang gamenya atau sistemnya itu memang sangat relevan dengan sistem yang sangat kompleks gitu sehingga tidak bisa di itu disederhanakan. Jadi kan kalau gini nih, di sini kan ada banyak nih itemnya atau ininya, fiturnya. Sehingga kan kompleks gitu. Ya itu emang dari sistemnya. Jadi kalau disimpelkan itu malah akan membuat user tidak relevan gitu. Kayak untuk UX Law waypoint ini ya. Ini ada Jacob's Law ya. Jacob's Law itu user cenderung menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Nah, jadi misalnya gini, Jacob's Law ini semisal user corona itu produk umumnya digunakan produk yang biasa digunakan sebelumnya. Selain itu untuk tata warnanya juga bisa diambil produk sebelumnya. Jadi saya kan user itu memakai apa yang sebelumnya. Jadi misal kita itu memakai Tokopedia kan hampir sama juga ini Shopee kan. Jadi hampir fiturnya itu hampir sama. Jadi user itu cenderung untuk memilih produk itu eh, seperti atau mirip dengan produk yang sebelumnya digunakan. Misal nih, saya sebagai user pernah memakai Shopee lah. Nah, begitu ketika saya memakai Tokopedia, itu tidak kebingungan karena fiturnya hampir sama gitu. Karena ya sebelumnya sama, cuman beda tampilannya saja gitu kan. Nah, jadi di sini kan ini ada metode ambil tiru modifikasi. Jadi bagaimana kalau kita membuat toko online atau online shop gitu, kita cukup memandang atau melihat dari Tokopedia atau Shopee atau atau platform online shop lainnya yang fiturnya hampir sama karena kalau kita membuat satu hal yang baru atau produk yang baru dan itu tidak relevan atau tidak cocok dengan online shop platform lainnya, itu malah cenderung membuat user ragu gitu. Ini kok beda dari online shop sebelumnya gitu sehingga ya itu. Jadi di sini ilmu tiru modifikasi itu sangat sangat diperlukan. Jadi kita tiru fiturnya seperti apa, kalau misal ada kekurangan kita modifikasi gitu. Jadi kan misalnya kayak Tokopedia Shopee ini kan fiturnya hampir sama, ada apa? Ada beli, ada keranjang gitu kan hampir sama, cuman bedanya itu ada modifikasinya gitu. Oke, Jacob's Law seperti itu. Untuk Fitts Law. Nah, untuk Fitts Law ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk berpindah atau mencapai satu target dalam layar dipengaruhi oleh jarak ukuran. Nah, di sini hitungnya ukuran ya. Untuk itu setiap UI elemen yang memiliki hierarki yang tinggi harus diberikan ukuran yang besar atau dekat dengan titik pusat interaksi. Oke, jadi Fitts Law itu ini lebih ke jarak perpindahan gitu ya. Jika punya UI hierarki yang tinggi atau tombol tertentu yang diklik user, maka buat satu button atau objek yang didekatkan pada user interaksi terdekat. Oke, contohnya ini untuk Tokopedia sendiri ya.
Di sini ya buttonnya itu tidak ini jaraknya tidak apa? Tidak terlalu ini sehingga sehingga user itu dapat itu mengaksesnya lebih mudah. Jadi di sini intinya Fitslaw itu bagaimana itu. Contohnya kalau misal ini kan yang Tokopedia tadi, kalau misal kita untuk mengakses ini, mengakses apa? Misal button ini, kan misal button cashback itu diletaknya itu di paling ini, di paling tengah, sehingga jaraknya itu atau ya usernya itu tidak kebingungan. Sedangkan ini untuk yang akun Google nih, ini kan buttonnya itu ini ada di bawah gitu, sehingga apa? Tidak kebingungan usernya. Nah, dan juga begitu sebaliknya, misal hierarkinya itu kecil dan tombol tentu yang ingin diklik oleh user itu kecil. Jadi misal saya kan tidak ingin mengeklik close gitu pada pada ini. Contohnya kan pada Google nih, kan ada tombol close. Nah, itu button close-nya itu kita jauhkan dari sudut pandang dari usernya. Jadi itu kan ada kenapa itu ada di pojokan dan kecil gitu. Sedangkan button yang ingin kita akses atau user akses seperti ini email, enter your email, kenapa itu lebih besar dan ada di tengah? Karena itu yang hierarkinya lebih tinggi daripada si hierarkinya si close tadi. Ini juga ya contohnya. Nah, ini juga ini. Kenapa ini buttonnya ini ada di tengah? Kenapa? Karena itu fitur yang ingin diakses usernya gitu. Hierarkinya itu lebih tinggi daripada button-button lainnya. Ini button-button yang di atas nih pojokan. Ini hierarkinya lebih kecil daripada button yang di tengah. Jadi itu ya pentingnya untuk Fitslaw. Jadi hierarkinya ya. Jadi waypoint yang dilingkari itu penting yang diarahkan oleh user. Namun hal tersebut tidak wajib untuk diklik. Jadi button tersebut menjadi hal yang penting, maka dari itu dilakukan di waypoint. Nah, seperti yang saya katakan ya, hierarkinya karena lebih tinggi sehingga itu lebih penting ya. Karena lebih penting itu taruh di tengah gitu. Oke, ini font rest of effect ya. Jadi font rest of effect itu adalah ketika ada objek yang hampir serupa, objek yang paling berbeda akan menjadi yang paling mudah diingat. Jadi di mana ada beberapa objek serupa namun dengan unik yang memiliki berbeda objek maka akan gampang diingat. Semisal objek company itu biasanya dibedakan salah satu poin utama pada company. Nah, jadi di antara objek-objek tertentu nih kan misal ada warna-warna yang beda, itu warna yang beda itu kayak sebuah fitur utamanya. Jadi kayak sebuah poin atau sebuah nilai utama dalam sebuah company tersebut. Nah, jadi kalau misal ini ya, misal apa ini ini menambah apa namanya? Menambah draft di Google. Jadi kenapa untuk yang 100 giga itu malah warnanya beda? Kenapa yang lainnya untuk 2 tera, 200 giga itu 15 giga itu sama warnanya? Karena poin dari sebuah fitur ini itu ada di 100 giganya. Jadi kayak developernya itu ingin semua user itu tertarik pada poin ini, poin 100 giganya. Jadi intinya untuk ketika kita ingin ada objek yang serupa, maka objek yang paling berbeda itu adalah intinya, adalah poin dari komponennya tersebut. Nah, seperti ini ya. Jadi ada objek yang memang ini penting sehingga warnanya dibedakan. Nah, ini juga nih warnanya dibedakan. Sekarang Zeigarnik Effect ya. Zeigarnik Effect yaitu adalah user lebih mengingat teks yang belum diselesaikan daripada teks yang sudah diselesaikan. Jadi di sini adalah gini. Jadi maksudnya misal ada teks ini yang belum diselesaikan. Nah, itu user tuh lebih tertarik untuk menyelesaikan teks yang belum diselesaikan gitu. Jadi user lebih mengingat teks yang belum diselesaikan daripada teks yang sudah diselesaikan sehingga dalam tampilannya ini saya zoom ya. Nah, ini tampilannya kenapa untuk yang teks yang sudah diselesaikan itu warnanya agak agak menyatu dengan backgroundnya. Jadi agak apa namanya? Agak kurang terlihat lah.
Sedangkan yang task yang belum diselesaikan itu warnanya cerah gitu. Warnanya bertolak belakang dengan backgroundnya, sehingga user itu lebih tertarik pada yang background yang ini, yang belum diselesaikan. Nah, setelah itu ini serial position effect. User cenderung lebih mudah mengingat item pertama dan terakhir dari serangkaian elemen UV dibandingkan item yang berada di tengah. Nah, ini maksudnya ketika kita ini ada, ini contohnya ya. Contohnya user itu lebih tertarik untuk yang awal dan akhirnya. Jadi untuk yang tengah ini tidak tertarik. Di sini contohnya gini. Karena di sini ada popcorn dengan harga 3 dan harga 7 ya. Ini yang small harga $3 dan yang large ini harganya $7. Nah, yang di tengah ini kenapa dia itu ini apa namanya? Tidak tertarik. Maksudnya orang-orang itu tidak terlalu melihat untuk yang unsur di tengah karena memang user itu lebih tertarik untuk yang awal dan akhir. Nah, bagaimana kita untuk ini yang di tengah agar dilihat. Nah, ini kalau strategi penjualannya kenapa harganya 6,5 yang medium gitu. Sedangkan yang large ini 7. Kan nanti user berpikirnya daripada beli yang medium mending beli yang large kan gitu. Jadi intinya lebih fokus untuk yang di awal dan akhir. Nah, ini contohnya ya. Kenapa untuk tampilan navbar yang bawah ini kenapa home dan ini buttonnya ini kenapa yang warnanya ini lebih ke ini, yang diwarna itu lebih yang awal dan akhir, sedangkan yang ini tidak relevan, usernya itu mesti kebingungan gitu. Nah, ini adalah UX law untuk information display ya. Jadi ada goal gradient effect information display, Parkinson law juga ini. Nah, ini untuk goal gradient effect-nya yaitu semakin dekat user dengan suatu goal, maka semakin semangat pula untuk mencapainya. Jadi ini contohnya kayak gini, misal kita ada tahap step nih dan usernya itu udah sampai pada tahap step kedua. Nah, itu usernya lebih semangat untuk menyelesaikan step ketiganya karena itu emang sistemnya, karena tujuan dari usernya itu hampir selesai itu sehingga usernya lebih semangat gitu. Untuk Parkinson Law ini adalah user akan cenderung untuk menunda sebuah progres pada saat dia memiliki banyak waktu. Untuk itu, membagi suatu aktivitas menjadi grup-grup sangat penting agar user tetap produktif. Nah, ini kalau dilihat nih, misal nih yang awal ini kan ada step 1, step 2, step 3, dan finish. Itu user pasti cenderung tidak semangat atau menunda prosesnya karena itu membutuhkan waktu yang lama gitu. Jadi kalau misal kita ini memakai yang cuman step 1 langsung finish, itu pasti user langsung ini tertarik gitu. Jadi kalau misal dia itu tidak lama dan tidak membutuhkan waktu yang banyak, itu user lebih semangat untuk mengerjakan, lebih produktif gitu. Jadi di sini kenapa dibuat step 1, step 2 langsung finish, dan sedangkan ini ada tahapan gitu. Jadi kan awalnya kan ada 3 step. Jadi dibuat 2 step gitu. Jadi ada step 1 finish, step 1 lagi, step 2 lagi finish gitu. Jadi lebih mending dibagi-bagi aja gitu. Daripada langsung sekaligus usernya menunda-nunda gitu. Biasa dipakai oleh trainer agile bahwa interactive development itu penting. Oke, ini untuk Parkinson Law ya contohnya. Nah, di sini kan banyak nih stepnya. Jadi user kayak cenderung terlalu banyak step yang dikerjakan, jadi kayak malas gitu. Nah, sedangkan ini stepnya itu cuma ada 4 gitu, tapi bertahap gitu. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini maksud saya ini kan ada 4 gitu. Di sini dipotong ya. Jadi ini kan ada levelnya banyak nih, ada 15 level kan. Tapi dalam levelnya itu ada per stepnya gitu. Ada ininya gitu. Ada quest dalamnya. Jadi daripada kita langsung ditaruh nih 15 level ini dalam satu level, dan itu pasti akan memerlukan waktu yang banyak sehingga user itu cenderung malas menyelesaikannya. Kalau misal ini kan dibagi, oh saya di level 4, jadi cuma 4 quest saya semangat untuk ngerjainnya. Oh tahap selanjutnya level 5 gitu. Oh cuma ada 2 quest, jadi lebih semangat gitu.
Oke, ini untuk tips-tipsnya untuk yang UX designer ya. Jadi di sini tips yang pertama itu semakin agile timmu, penguasaan penguasaan konsep UX dalam tim semakin dibutuhkan. Jadi ini apa? Dibutuh dalam sebuah agile ini, semakin agile timmu, semakin menerapkan konsep agile, maka konsep UX itu sangat dibutuhkan. Ini juga ini UX designer harus pandai adaptasi dan berkompromi. Ini benar karena adaptasinya ini kan tidak tidak semua fitur atau semua komponen itu akan tetap laku di mata user ya. Jadi harus pintar beradaptasi dan juga berkompromi ya, bersama juga dengan klien atau usernya juga. Nah, ini untuk ilmu dan experience harus ditumbuhkan secara merata. Jadi ilmu dan XP-nya itu harus secara merata. Kalau cuman ilmunya doang tapi XP-nya lemah, itu kayak seperti kita bisa menerapkan tapi maksud saya kita bisa memikirkannya bagaimana untuk programnya atau bagaimana kita buat produknya, tapi pas penerapan XP-nya itu tidak ada, ataupun sebaliknya XP-nya tinggi tapi ilmunya nggak ada. Itu kayak kayak apa yang mau yang mau dikembangkan gitu. Oke, ya, demikian ya untuk dari review mata kuliah hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau misal ada penjelasan yang kurang dan juga salah, karena itu murni kesalahan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.